Ya. Katanya kebutuhan manusia 3: sandang, pangan, papan, primer, sekunder, tersier. Tapi ternyata makin besar ada kebutuhan yang keempat, kebutuhan hoyong diaku ku batur, ingin diakui orang lain. Masa iya sih kok? Iya, ada yang kakinya cuma 2, sepatunya 50 pasang. Atau biarin atau kok, siapa tahu cita-citanya pengen jadi kaki 1000. Ya sok mangga wel, kumaha ibu wel. Ya, ya udah bu, mangga, silakan. Ya itulah manusia, ya. Percaya rezeki gitu ya. Jadi ya punten, iya korupsi, duitnya banyak. Tapi sempat kemakon kok, lebih repot, masukin yang haram soalnya ke dalam perut, masuk yang haram ke dalam mulut anak-anaknya. Punten, punten. Iya, ikhtiar mah silakan, mangga. Tapi ya dulu waktu aku tinggal di Thailand, bagi para bandar judi di sana duit bukan masalah, Pak. Mereka bisa bayar guru dan sekolah termahal buat anaknya. Tapi kalau Allah udah nggak ridho sama sumber duitnya, gampang dibikin we anaknya sakit-sakitan, dibikin we anaknya LGBT, dibikin we anaknya mati overdosis narkoba. Coba lihat yang di lembur di desa, guru ngaji ngajar alif batasa di PAUD, gaji sebulan 250.000, anak opat kumaha. Kok cukup? Ternyata anak-anaknya beasiswa semua karena hafal Quran semua, mudah bagi Allah. Dan dibikin hatinya biasa we nggak kepengen. Punten ya, pernah kenal atau ketemu orang yang makan rendang ngambek Pak? Naon nih rendang, saya pengennya restoran itu, ini mah restoran yang lain, gak sudi saya makannya. Atulah Pak, ada orang belum tentu makan daging Pak setahun sekali Pak. Ini rendang depan mata aja ngambek. Jadi dibikin hatinya tuh gampang menderita gitu sama yang receh-receh. Ya. Jadi ya gitu, ya. Itu bab rezeki. Mancingnya sama tadi, jangan nunggu kaya dulu baru sedekah, sedekah dulu nanti Allah jadiin kaya. Terakhir tadi sukses. Definisi suksesnya sekarang kita samain. Gini ya, kadang kita suka pahili. Kok hidup saya ini nikmat, musibah, ujian, atau azab ya? Kita bahas sekalian welanya. Kita mulai dari azab atau ujian. Ini misalkan kita punya kepahitan, ya sakit, ya ketipu orang. Gimana cara bedainnya? Ini azab atau ujian? Ya, bedainnya gini. Azab diundang oleh dosa. Ujian untuk meninggikan derajat. Ulangi, azab diundang oleh dosa. Ujian untuk meninggikan derajat. Jadi semua kepahitan, entah ibu kejedot, sakit, ketipu, dihina orang, semua yang gak enak, ujungnya cuma 2. 1 gugurin dosa, 2 ninggiin derajat. Kalau untuk gugurin dosa itu tadi yang disebut azab. Kalau untuk ninggiin derajat itulah yang disebut ujian. Kok bedainnya gimana? Ini saya lagi ada yang gak enak nih dalam hidup. Ini teh diundang oleh dosa saya, atau Allah pengen ninggiin derajat kita ya. Tadi kan ujungnya 2. Gimana bedainnya? Kalau azab biasanya perih pisan. Lihat yang diputusin pacar. Karena dia menduakan Allah, bayangin pacarnya tengah nelpon datang berangkat loh hujan-hujanan. Pencipta pacar memanggil hayya alal falah, mari menggapai kemenangan, cuek-cuek aja. Makanya ketika putus dibikin sakit hati, perih ya. Termasuk punten, saya sakit hati banget, uang saya ditipu habis. Lumayan ada penggugur dosanya itu ya. Karena Abdurrahman bin Auf juga kehilangan harta, tapi nggak segitunya sedihnya, biasa aja ya. Karena tujuan mereka sudah bukan harta lagi. Harta cuma jalan untuk dirinya tambah diridain Allah. Udah sederhana. Ujian ninggiin derajat. Dan biasanya menurut kita ini orang ujiannya berat banget nih. Tapi kata dianya, naon biasa weh. Lihat para nabi. Kita kuat nggak kalau ngadepin ujian para nabi?
Enggak, tapi para nabinya nggak ada yang ngeluh. Malah mereka berkata, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Surat 19 Maryam ayat keempat. Aku nggak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Siapa yang ngomong gitu? Udah magelannya nabi tapi menanti keturunan sampai lansia puluhan tahun. Nabi Zakaria alaihissalam berkali-kali ketemu pejuang garis 2, pengen punya anak, sedih wajar, tentu manusiawi. Cuman ya itu dia, ada ya memang mereka nabi ya, mereka memang ya itu dia tujuan hidupnya sudah Allah. Jadi iya berat, tapi itulah yang bikin derajat mereka makin tinggi. Ada 4 wanita paling mulia di surganya Allah: Maryam, Khadijah radhiyallahu anha, Fatimah putrinya Rasulullah, yang terakhir Asiyah istrinya Firaun. 4 wanita ini jadi 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Jujur, karena hidup enak atau karena hidup pahit? Pahit. Berarti kita kalau pengen mulia mesti pahit ya kok hidupnya. Tenang bu, Allah udah tahu takaran kita. Allah tahu kita sanggupnya tidak sesanggup mereka, makanya ibu tidak diuji seperti itu. Ya. Karena kalau ada yang berkata, ntar dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun, bohong ibu. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, berarti harusnya nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Iya kan? Nggak ada yang lebih parah dari Firaun soal, ya. Maka udahlah tuh bu. Iya mungkin dia agak pendiam, tidak so sweet, tapi 5 waktu terjaga, ke ibu tetap nyari nafkah, ke anak-anak sayang. Iya mungkin gak so sweet, gak tiap hari datang sambil naik seekor kuda putih sambil menggigit setangkai mawar, enggak. Tiap hari kerjanya banting-banting tulang weh, karena tukang daging, banting weh tulang weh. Bismillah. Itu tetap kebaikan, meskipun naruh anduknya sembarangan, naruh laci teh nggak ditaruh di, naruh gunting teh nggak ditaruh di laci lagi, ngambil baju teh atasnya nggak diangkat dulu, jadi we papalata kabeh gitu. Udahlah, investasi itu ya. Itu bedanya azab sama ujian. Dan punten, azab itu memang diundang dosa, tapi kalau terus kita diundang ngelakuin dosa terus kita dapat hukuman. Contoh ngintip bintitan, ya, nyolong digebugin, pinjol judol bangkrut akhirnya. Itu teh bukan, kata kokoma, bukan hukuman dah, pertolongan. Serius, lumayan DP gugurin dosa. Koruptor 10 ditangkap 1, kan dia geng ngambek. Kenapa teman saya yang 9 nggak ditangkap? Tapi setelah jalanin hukuman bertahun-tahun, diwawancara lagi sama wartawan. Bu, gimana nih jalanin bertahun-tahun di penjara? Bukannya tenang, teduh, udah berubah, jawabnya kayak enak. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah, waktu ditangkap mah ngambek. 1, lumayan, saya jadi berhenti nyolong. Coba kebayang saya nggak pernah ditangkap, mungkin sampai hari ini saya masih jadi maling. Untung saya ditangkap. 2, jadi kenal Allah, karena di dalam ngaji deui, di luar mah banyak yang ngajak macam-macam. 3, lumayan DP gugurin dosa. Kebayang saya nyolong nggak pernah ketangkap, nggak pernah dihukum, dibayaran nanti semua setelah mati. Ih repot. Oh iya, tolong bilangin ya sama yang waktu itu laporin saya, bilangin makasih gitu. Maaf saya nggak bisa balas apa-apa, cuman bisa jadi pahala jariah aja bagi beliau. Coba, yang ngambek wartawannya, kenapa jadi soleha begini? Saya mau jual berita apa bu? Silakan, ya. Karena sudut pandangnya udah berubah. Bismillah, kemelekatannya lepas. Jadi ternyata bahagia itu bukan punya segala-galanya, tapi justru melepaskan segala-galanya. Ya itulah Islam kan, aslama yuslimu, berserah, melepas. Ya, siklusnya kan gitu kan. Orang biasanya pertama pengen jadi orang kaya, setelah udah kaya terus bosan jadi orang kaya, pasti pengen terkenal. Akhirnya bikin podcast apa segala macam, oke lah dia akhirnya jadi artis juga.
jadi public figure. Setelah terkenal nggak puas juga, pasti pengen punya jabatan, masuk politik politik, ayo ya. Terus ya udah, nanti mentok juga ya, mentok juga. Alhamdulillah kalau dikasih umur panjang ya biasanya nyari Allah lagi sih, karena semua yang didapat ternyata tidak ngasih apa yang dia harapkan. Tapi ya gitu. Tapi sekali lagi ya, bukan nggak boleh punya. Ini bukan berarti habis kajian ini semuanya langsung resign, berhenti kerja, terus jadi marbot masjid semua ya. Ya itu mulia, demi Allah jaga masjid itu mulia. Cuman kalau ibu emang dokter, bisa bedah plastik, bedah, bantuin orang yang, ya silakan diterusin ya. Ibu mau dagang silakan, siapa tahu dengan keuntungan ibu dagang ibu bisa bangun masjid. Nggak semua orang bisa bangun masjid, mangga silakan. Sahabat Nabi juga kan beda-beda kan, ada yang nguasain medan perang, ada yang nguasain bisnis, ada yang pengen ke medan perang disuruh pulang sama Rasul, suruh belajar, belum waktunya, jihadnya di jalan yang lain ya. Maka istilah yang penting tujuannya sama-sama ke Allah. Nah kita lanjutin dulu, nanti dari azab atau ujian itu baru nanti pilihannya terserah kita, bisa jadi nikmat, bisa jadi musibah. Cuman kita masih sama juga dulu nih persepsinya, nikmat itu apa. Karena kalau bagi kita nikmat itu semua kepengen jadi nyata, pengen jodoh dapat jodoh, pengen rumah dapat rumah, pengen mobil dapat mobil, pengen harta dapat harta, bakal susah bahagia. Karena nggak mungkin semua yang kita pengen jadi nyata terus. Berarti nikmat itu apa? Sederhana, apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Gampang kan? Musibah berarti apa? Kebalikannya, apapun yang bikin ibu tambah jauh dari Allah. Meskipun bentuknya duitnya tambah banyak, ibu viral, populer, enak kan? Kalau kayak begitu, gampang jadinya ngukurnya. Tes. Yang udah nikah nih, Bu, misalkan di WA sama suaminya, istri, bukan TIS, bukan ya. Boleh kan manggil istrinya Is? Kan beb gitu mah udah pasaran ya. Karena dipanggil sama suaminya, maka dia jawab, ada apa su? Suami, astagfirullah Bu, jangan suuzon ya. Begini Is, iya su, kayaknya uang belanja harus naik nih Is. Berapa su? Insya Allah 100 juta. Bah, tinggal mah bahagiain perempuan mah tinggal dikasih khayalan, mereka udah cukup bahagia ya. Misal Bu, 100 juta, 100 jutanya per 1 dekade ya? Enggak, insya Allah 100 jutanya per minggu. Aduh. Ya Allah, pantesan drakor laku ya, khayalan hungkul dah itu. Di mana lagi ada mafia glowing namanya Vincenzo ya. Film nggak ada lagi ya. Maka ya sudah. Bu, 100 juta per minggu nikmat bukan? Ih, ujian. Nggak dibilang ya. Ulangi, 100 juta per minggu nikmat bukan? Bisa jadi nikmat? Bisa. Kalau 100 jutanya setelah di tangan ibu pakai jadi pahala, jadi amal soleh, sedekahnya tambah banyak, dipakai umroh, dipakai nolong orang. Bisa jadi musibah kalau malah jadi sombong, belagu, ngeledekin orang, ngehina orang, dipakai maksiat. Banyak maksiat yang berbayar loh, banyak maksiat yang gak gratis, serius ya, berbayar ya. Beli minuman keras ada biaya, beli narkoba ada biayanya ya. Selingkuh pakai biaya, mana mau perempuan yang dibawa ke semak-semak karatenya. Iya, kudu modal kan? Iya. Meskipun ternyata ternyata jadi pelakor itu nggak perlu cantik Bu, hanya perlu apa? Gatel, betul. Ya. Makanya ibu kemana-mana sok atau bawa bedak salisil. Tergantung sih.
Kalau gatel na hapurnya kayak Kalpanax, Canesten, Fungidem. Bukan endorse ya mah ya. Tapi ya, ya Allah, udahlah. Gini sederhananya, nikmat apapun yang bikin tambah dekat sama Allah, serius. Kok meskipun bentuknya motor hilang, Allah tahu motornya ibu pakai kemana aja. Allah tahu motornya kita pakai kemana aja. Semenjak motor hilang jadi nggak bisa kemana-mana, jadi ke masjid deh, serius, bismillah. Ditolong, sama kayak yang korupsi tadi, nggak pengen ketangkep, tapi dibikin ketangkep biar berhenti nyolong, pertolongan, ya, karena pintu dosanya ditutup. Udah begitu ya, sama yang enak-enak kata kita juga, naik gaji, naik jabatan, nggak, belum tentu. Tugas kita satu, bikin tambah dekat sama Allah atau enggak. Jadi sekali lagi, sederhananya mah gini, ibu punya rumah di ujung jalan, buat pulang harus naik jembatan, nggak ada jalan lain pak, cuman jembatan itu doang. Pertanyaannya, ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Karpetnya empuk, pegangannya dari emas, lampu sorot, tanaman hias, dikasih pengharum, indah pisan eta jembatan. Tapi rumahna bobrok, pintunya lepas, kacanya pupus, temboknya jebol, atapnya bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Kita lagi di jembatan, nama jembatannya dunia. Makanya kalau kita gampang stres, pasti gara-gara kita lagi sibuk-sibuk bagusin jembatan, bukan rumahnya. Karena berarti kita ngebangun sesuatu yang pasti kita tinggalin. Pantesan we ngambek ya. Karena nggak mau tinggal di jembatan kan. Nah sama, sebagaimana buat nyampe rumah itu kita harus naik jembatan, buat nyampe surganya Allah juga kita perlu dunia kok. Saya pengen dapat pahala ngajar, berarti perlu ilmu. Saya pengen dapat pahala sedekah, berarti perlu harta, perlu jadi orang kaya, ya kan? Ya udah. Cuman ya itulah para sahabat juga kayak begitu. Semua yang ada di dirinya, ujian, jembatan, tujuannya satu, bikin tambah dicintain Allah, enggak beres. Yang repot kalau ternyata malah jembatannya jadi tujuan utama, hartanya jadi tujuan utama, makanya tahu-tahu pas ketipu nangis. Agak lucu tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, yang duit baru nangis. Kita sih di hatinya selain Allah jadi ngambek wae. Udah. Sama tujuan kajian ini bikin kita jadi ingat Allah ya. Karena kalau tujuannya Allah, tenang, enak. Penutup nih sebelum tadi jawab. Bentar. Ya. Ada yang lihat bulan purnama pernah? Bulan purnama teh. Sebentar, saya baterainya gitu. Lihat bulan purnama, berantem, dengki. Bu, ibu nggak boleh ya lihat bulan itu. Yang boleh cuman saya doang, tahu nggak? Ada yang kayak begitu? Nggak ada. Karena semua tinggal keluar rumah, lihat bulan barengan, kelihatan. Gak usah berantem. Itulah gambarannya kalau kita memperebutkan sesuatu yang luas. Beda kalau kita rebutin sesuatu yang sempit. Contoh dunia, udah mah dapetinnya kudu bakbek, begitu bonyok, benjut, benjol, belum tentu dapet ya. Contoh 270 juta penduduk Indonesia, yang boleh jadi presiden berapa orang? Kebayang 270 juta orang rebutan satu tempat yang sama? Gimana rusuhnya negara kita? Tahun 2024 yang rebutan cuma 3 aja, berantemnya tetap se-Indonesia. Iya, ya. Tapi kalau 270 juta penduduk Indonesia semuanya pengen ke surganya Allah, mahi tuh surga buat 270 juta orang. Mahi, mata kayak Cimahi ada lagi ya. Cukup
Nggak perlu berantem. Makanya kadang sederhana, Bu, punten. Kalau jelas-jelas tadinya kita akur-akur aja, semajelis taklim, segrup, sekelompok, bahkan dulur, saudara, berantem, sederhana. Pasti ada dunia nyelip di antara kita. Kalau nggak rebutin apa tuh? Usaha bareng-bareng, semua tujuannya ke Allah. Akhirnya semuanya ikut rugi. Ya udah, yang penting kan tetap jadi amal soleh. Mau ditukar, kita dapat semua yang kita pengen, saldo 800 T, harta, jabatan, popularitas semua punya. Tapi seumur hidup nggak ada perbuatan kita yang jadi pahala, jadi amal soleh. Berarti meninggal bawa naon? Emang laku itu duit dan jabatannya di hadapan Allah. Atau bisa jadi orang yang seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya, lebih sering dihina, dicaci, diremehin, direndahin. Tapi tiap ketemu orang, berucap, bertindak, berbuat, semuanya jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal, bisa jadi dia yang paling banyak bekalnya. Udah, kita bukan di tempat tinggal, kita di tempat meninggal. Dan kita lagi nunggu. Kalau ditanya siapa diri kita, biasanya apa jawabannya? Oh, saya dokter di rumah sakit ini kok. Oh, saya kepala di sini kok. Oh, bla bla bla. Mulai sekarang kalau ditanya, perkenalkan siapa dirimu, jawab dengan persamaan kita semua. Saya hamba yang lagi nunggu mati, sambil nyiapin bekal buat hari mati, sambil mudah-mudahan jadi ibu yang baik bagi anaknya, istri yang baik bagi suaminya, anak yang baik bagi orang tuanya. Itu kan status kita semua. Nah, kalau mikirnya kayak gitu, mau belagu nggak bisa, dah hamba. Ya. Mau kufur, ingat yang lebih banyak nikmatnya, nggak jadi. Dah lah, nyambung ke Allah aja. Karena kalau nggak sempit. Yuk bikin majelis taklim. Alhamdulillah rame. Tahu-tahu dapat info, jeng, tahu nggak? Si Teteh itu sekarang pindah ngaji di sana loh. Apa? Dasar pengkhianat. Ibu nanaonan. Kan ya serius, kita nggak akan ditanya ini yang datang berapa orang, ditanya apa niat kita ngadain kajian hari ini, ya, betul. Sama ibu, kalau niatnya betul pengen ngaji, siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicaranya nggak jadi datang, tetap jadi pahala nggak? Tapi kalau niatnya cuman pengen selfie sama si Koko, ya tadi ya, si Koko nggak bisa nyelamatin siapapun ke surganya Allah, nyelamatin diri sendiri aja belum tentu bisa. Jadi doakan wenya bu. Jadi kalau ada yang ceramah tadi doakan, ya Allah ya si Koko ngomong wae, biasa geng Koko mah jualan handphone dah di BEC, ya ngomong wae. Mudah-mudahan dia nggak cuma ngomong doang, tapi juga ngamalin apa yang dia sampaikan. Bu, janji ya, doain ya, doain Koko, boleh minta request nggak? Doain Koko mati husnul khotimah ya. Serius, doain nanti habis sholat ya. Ya udah kok kabarin we kapan matinya. Ya nggak bisa gitu, ya kan nggak tahu saya juga ya. Sama kalau boleh minta lagi, punten ya mangalunjak. Suatu saat saya meninggal, tolong sholatin ya. Ya. Kalau jauh gimana kok, kan bisa sholat goib. Punten, hadis riwayat Imam Muslim, al-qamaqala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, barang siapa seorang beriman wafat, lalu dia disolatkan oleh 40 orang yang tidak musyrik, maka doa dari 40 orang itu akan menjadi syafaat bagi dirinya. Ini kan lebih dari 40. Ya. Cuman itu dia kok nggak bisa ngabarin kapan matinya. Mudah-mudahan pas lagi ngaji kayak gini ya. Nggak usah sekarang ya. Sila. Ya, begitu. Kita sisakan waktu untuk Ibu. Habis ini mau tanya jawab atau foto-foto? Oh, foto nggak mempan nih. Nggak jauh. Pada embung. Besok dikembalikan kepada Sadah ya. Foto. Udah boleh duduk belum Bu? Alhamdulillah.